Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul 127 Hours yang rilis pada tahun 2010. Langsung saja kita nonton filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Aaron sedang mengemudikan mobilnya menuju ke sebuah tempat yang bernama Blue John Canyon. Dia sampai di sebuah tempat dan bermalam di sana. Ketika hari sudah siang, dia melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sebuah sepeda. Tidak lupa juga, dia merekam perjalanannya menggunakan handycam. Namun, di tengah perjalanan, dia terjatuh dari sepeda. Aaron kembali melanjutkan perjalanannya. Kemudian, dia memarkirkan sepedanya dan melanjutkannya dengan berjalan kaki. Kemudian dia melihat dua orang perempuan yang sedang tersesat. Perempuan berbaju coklat bernama Christy dan yang baju biru bernama Megan. Mereka berdua ingin pergi ke sebuah tempat yang bernama The Dome. Kemudian Aaron menawarkan bantuan kepada mereka untuk menuju ke tempat yang bernama The Dome. Mereka pun menerima tawaran Aaron. Mereka bertiga bergegas pergi dengan melewati tempat-tempat yang terlihat sempit. Di luar dugaan, Aaron terjatuh ke bawah, membuat Christy dan Megan panik. Namun ternyata Aaron baik-baik saja. Kemudian Christy ikut turun, disusul dengan Megan. Mereka bertiga pun berenang kegirangan. Setelah puas berenang, mereka bertiga mengabadikan momennya dengan bersuah foto. Christy menawarkan kepada Aaron untuk pergi ke tempatnya nanti malam untuk berpesta. Kemudian mereka pun berpisah. Aaron kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika di tengah perjalanan, dia terpeleset sehingga membuat batu di atasnya menjepit tangan kanannya. Aaron yang menyadari dirinya terjebak, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangannya. Namun, hal itu hanya sia-sia saja, mengingat ukuran batu yang lumayan besar. Kemudian dia meminum air dan berteriak meminta pertolongan. Terlihat, daerah tersebut adalah daerah yang sangat terpencil. Aaron mengeluarkan semua barang yang ada di tasnya, berharap menemukan alat yang bisa menolong dirinya. Dia menemukan sebuah pisau lipat. Dengan pisau lipat tersebut, dia berusaha menghancurkan batu yang menjepit tangannya. Namun naas, pisaunya malah terjatuh. Kemudian Aaron berusaha sekuat tenaga untuk mengambil pisaunya,
dan akhirnya berhasil. Dia kembali berusaha menghancurkan batu itu, namun belum membuahkan hasil. Hari telah berganti. Dia menggunakan sebuah tali untuk membantunya keluar, namun lagi-lagi tidak mampu membuat dirinya keluar. Kemudian dia melihat cahaya matahari dan menggunakannya untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan menggunakan handycam, dia merekam kejadian yang menimpa dirinya. Dia berpesan bagi siapa saja yang menemukan handycamnya untuk mengirimkan rekaman ini kepada orang tuanya. Kemudian dia menyadari kalau pasokan airnya tinggal sedikit dan dia sedang dalam masalah yang besar. Ketika suhu mulai turun, Aaron menggunakan perlengkapan yang ada untuk menghangatkan dirinya. Dia memakan sesuatu untuk mengganjal perutnya. Kemudian dia mulai berhalusinasi kalau dirinya berada di sebuah pesta. Kemudian dia tersadar dan memakan softlens mata yang dia pakai. Untuk yang kesekian kalinya, Aaron kembali berusaha untuk keluar, menggunakan perlengkapan yang dia miliki, namun lagi dan lagi dia masih terjebak di sana. Dan kembali berhalusinasi. Dia kembali merekam dan mulai menceritakan kondisinya. Dia mengatakan kalau dirinya hanya bisa bertahan sampai esok hari. Kemudian dia memikirkan sebuah ide, yaitu dengan memotong tangannya sendiri. Namun tidak semudah itu, karena pisau lipatnya sudah tumpul. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan air minumnya, sehingga membuat airnya tersisa sedikit. Dia kembali berhalusinasi. Tiba-tiba, dia terbangun oleh suara petir. Badai telah datang. Aaron berusaha menampung air hujan yang jatuh. Hujan turun dengan deras, membuat dirinya hampir tenggelam. Dengan sekuat tenaga, dia kembali berusaha melepaskan tangannya, dan dia berhasil. Dia bergegas keluar dan kembali ke mobilnya. Dia bergegas pergi menemui pacarnya, namun pacarnya tampak tidak menyukainya. Dan ternyata itu hanya halusinasi saja. Hari telah berganti lagi. Aaron kembali merekam dirinya sambil berhalusinasi. Kemudian, dia meminum air terakhirnya dan merasakan nyeri di dada. Dia menusukkan pisau lipatnya ke tangannya dan meminum darahnya sendiri. Karena kehabisan air, dia meminum air kencingnya sendiri yang dia tampung di sebuah plastik. Dia kembali berhalusinasi dengan melihat Scooby-Doo di depannya. Aaron masih terjebak dan kembali merekam dirinya dengan kondisi yang sangat buruk. Dia kembali berusaha melepaskan tangannya, namun malah memperparah kondisi tangannya. Dengan pisau lipat yang dia miliki, dia berusaha untuk memotong tangannya sendiri. Dan pada akhirnya,
tangannya berhasil terputus. Kemudian, dia membungkus tangannya menggunakan tas. Tidak lupa juga, dia memfoto tangannya yang terjepit di batu. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Aaron berusaha mencari jalan keluar. Kemudian, dia menemukan sumber mata air yang sedikit kotor dan bergegas pergi untuk meminumnya. Dia kembali berjalan dan bertemu dengan 3 orang. Aaron melambaikan tangan meminta bantuan kepada mereka. Mereka memberikan air kepada Aaron. Dan pada akhirnya, helikopter menjemputnya. Film pun berakhir. Terima kasih dan sampai bertemu di film berikutnya.